Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya pada semua penonton yang membanjiri komentar berupa doa dan juga di WA atau di setiap video yang pernah termuat tanpa doa dari bapak, ibu, adik, kakak, tentu ya dengan izin Allah, dengan doa itu kita bisa sehat berangsur-angsur. Karena selama seminggu terakhir ini saya menghilangkan sholat sunnah rawatib karena berat kepala kalau untuk sholat, jadi hanya yang pokok-pokok. Sholat sunnah qobliyah hilang, qobliyah asar, sholat sunnah ba'diyah ya, qobliyah asar, qobliyah zuhur hilang, ba'diyah zuhur hilang, qobliyah asar hilang, qobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib hilang, qobliyah isya dan ba'diyah isya hilang. Yang saya pertahankan hanya satu, qobliyah subuh, mengingat hadis Rasulullah, orang yang sholat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, maka dia mendapatkan dunia itu lebih baik. Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik, kata Rasulullah, dari dunia dan isinya, dan itu pun dengan susah payah. Jadi alhamdulillah kita mengerti sekarang ya, sakit membuat ibadah tidak sempurna. Dan saya akan melaporkan perkembangan terakhir tentang dana-dana yang masuk Pak Prabowo Sumarto rajin memberikan uang setiap bulan 250.000, dan itu sudah kita belikan beras sebelum ada program 30 ton. Kemudian sudah kita bagikan Pak 250, berarti kita dapat 4 ya, 4 atau 5. Kemudian dari Pak Maman Kusmana itu memberikan uang 2,5 juta untuk sedekah tahfiz tulisannya, dan kemudian kita bagikan 1 juta untuk Denny ini yang menjadi imam sholat waktu kemarin, imam sholat tarawih dan witir 11 rakaat 4-4-3, karena saya sudah batuk-batuk waktu itu. Jadi batuk saya ini sebenarnya batuk tahunan, sudah 20 tahun lebih. Setiap 2 atau 3 bulan batuk, nanti hilang sendirinya. Jadi uang itu kita berikan ke Denny Pak. Dia sudah hafal 4 juz, tapi ijazah paket B-nya itu tertahan 5 tahun, 6 tahun karena kurang, nggak punya uang 800.000. Kita berikan 1 juta dari donatur Bapak Maman Kusmana, dan sekarang dia menghadapi hidup lebih gembira karena sekarang dia mendaftarkan setelah paket B itu sudah dia dapat ijazah paket B yang tertahan 6 tahun, dan sekarang dia mendaftar untuk paket C dan biayanya 3,5 juta dengan cara dia jual motornya yang ada. Sebulan lagi ijazahnya keluar, ijazah paket C, dan dia akan mencari kerja dengan paket C. Alhamdulillah. Terus kemudian 1 juta dari Bapak Maman itu kita berikan ke Putri ya, untuk menambah biaya kuliah 4,5 juta semester 6.
semester 6 atau semester 5 di Sekolah Tinggi Kesehatan Santri Ojolali. Dulu saya waktu SD SMP saya ajari 5 tahun, dia hafal juz 30, hafal Al-Waqiah, Ar-Rahman, hafal Yasin, dan kita berikan 1 juta. Dan kemudian yang 500.000 kita berikan kepian, dia sudah punya uang 800, kita bantu 500 untuk DP motor, dan dia gembira sekarang karena seminggu lagi motor itu tiba supaya dia bisa bekerja. Itu Pak. Kemudian Ibu Murni 1 juta untuk Quran, dan saya serahkan ke istri untuk dibelikan Quran yang khusus ibu-ibu. Jadi nanti setiap pengajian majelis taklim al-mabrur itu tiap hari Rabu ibu-ibu membawa Quran yang bukan hafalan, Quran yang hurufnya besar, maklum mak-mak kan. Dan itu 1 juta itu mungkin dapat 10 ya. Alhamdulillah. Semoga mama itu tambah rajin mengenal Allah. Ya. Insyaallah. Terus untuk yang sedekah, semuanya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dana masuk 200.000 dari Ibu Udrita Zubir. Kalau yang tadi dari Ibu Murni di Surabaya, Ibu Udrita Zubir 200.000. Kemudian yang 50.000 dari Zainah Sahab dan Winnie Abianti 300. Jadi ini untuk 350 dari 3 orang ini, program 30 ton. Kita berikan beras 350, kira-kira dapat berapa itu, 60, dapat 6 ya. Di rumah sudah ada 3, sumbangan saya sendiri tambah 6, nanti 9 hari ini kita bagikan insyaallah. Dan saya sekarang kenapa? Terima kasih semuanya, dan silakan kita ingin mengumpulkan beras 30 ton untuk membantu masyarakat, sehingga apalagi PPKM itu konon diperpanjang oleh pemerintah sampai 17 Agustus. Ini luar biasa. Ini rakyat menjerit ya, dari segi ekonomi, tapi tidak dirasakan oleh para pejabat-pejabat itu. Dan kemudian ya, semoga nanti Allah memberikan satu solusi ya buat bangsa kita, bagaimana keluar dari krisis ini, dan hanya Allah yang bisa mengangkat setiap mudarat. Sama yadurruka falaka syifalahu illahu. Apa saja yang menimpa, apa saja yang menimpa kamu, falaka syifalahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat, tidak ada yang bisa menyelesaikan kemudaratan itu illahu, kecuali Dia, Allah. Dan terakhir, kenapa saya selalu pakai ini? Ini Habib Rizik berkata, berjuang itu penuh fitnah, maka kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah. Ini satu bentuk perlawanan yang paling keras yang bisa dilakukan terhadap rezim yang zalim, membunuh 6 orang tanpa pertanggungjawaban, dan tidak ada yang berani mengakui rezim itu bahwa dia berbuat salah. 6 orang, Masya Allah, satu dosa besar. Dan saya ingin rezim yang seperti ini ditenggelamkan oleh Allah ke dasar samudra Pasifik dan hancur di dasarnya. Semoga Bu, hati Bu, lemas amat.
Jadi moga-moga nanti Allah membalasnya kejahatan-kejahatan keji yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembunuhan Habib Rizik yang ke-14 yang digagalkan lagi-lagi oleh Allah di kilometer 50. Tapi orang-orang jahat itu membunuh 6 orang tanpa kesalahan yang mereka lakukan dan tidak ada pertanggungjawabannya sampai sekarang. Dalam Islam membunuh 1 orang itu dikisos, dibunuh lagi. Betapa bahayanya dosa hilangkan nyawa itu, sehingga hukumannya hadnya dalam Islam dikisos, dibunuh balik, dan kita tidak bisa menerima itu. Sehingga saya memakai ini adalah bentuk perlawanan terhadap rezim yang penuh dengan kezaliman. Dan saya juga ingin bersedekah, makanya saya jual ini kaos ini, yaitu 200.000, dana untuk membangun pesantren tahfiz Al-Quran, termasuk 75.000 ini sudah termasuk untuk membangun pesantrennya, dananya. Silakan, bagi yang memiliki hanya ada 2 ukuran, XL dan L. Itulah sekedar laporan terakhir, dan insya Allah kita semua dalam dianugerahkan Allah kesehatan, tetap dalam keimanan kepada Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pakai masker, dan saya tidak akan keluar rumah sampai 17 Agustus. Kemarin kecuali ke masjid sini 5 kali berjamaah. Untuk pertama kalinya kemarin saya nggak sholat Jumat karena masjid ditutup ya. Tahun yang lalu 10 kali saya tidak sholat Jumat. Dan sekarang daerah sini daerah zona merah. Zona merah. Yang meninggal 17, saya ditelepon sendiri Pak Dian, kepala desa. Di Brandweer yang kena itu COVID-38 di desa itu 147 yang meninggal 17. Dan ini zona merah, zona berbahaya. Tapi saya lihat masyarakatnya masih bicara di kesana kemari tanpa masker. Ya itulah, semoga kita saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.